semuanya, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi jumpa dengan saya di dalam kesaksian bagaimana melihat Tuhan dengan mata terbuka. Waktu lalu kita sudah ada video yang pertama, yang kedua, dan kali ini saya akan melanjutkan yang ketiga. Baik Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan, kenapa kita perlu menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu saja kita akan kembali lagi kepada Alkitab sebagai firman Tuhan Bapak Ibu ya. Khususnya kita akan melihat kepada kehidupan Daud tentang bagaimana dia senantiasa rindu ingin untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Saya akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-9, ayatnya yang kedua. Di sini Daud mengatakan, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib." Jadi dalam ayat ini Daud mengatakan bahwa aku mau bersyukur. Jadi cara dia menceritakan tentang kebesaran Tuhan itu adalah cara dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, begitu juga dengan kita Bapak Ibu ya. Nah, di ayat 15 dikatakan, "Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji." Nah, Daud menceritakan perbuatan-perbuatan dari Tuhan yang terpuji, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang dia sudah alami. Demikian pun dengan kita Bapak Ibu, kita menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang terpuji, yang terjadi di dalam jalan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya akan melihat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-118, ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Jadi mari kita hidup, kita gunakan waktu kita hidup ini untuk menceritakan, untuk memasyurkan, untuk menyaksikan tentang karya Tuhan dan pekerjaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang lain, sehingga nama Tuhan itu dikenal, nama Tuhan itu ditinggikan. Oh, dialah Tuhan yang maha kuasa. Dialah Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat dulu, sekarang, akan sampai selama-lamanya. Dia tetap ada dan dia tetap nyata. Siapa dia? Tentu saja Tuhan Yesus yang datang melawat saya di kamar saya. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang kesaksian saya tentang video yang ketiga. Jadi kisah saya yang lalu itu sampai kepada ketika saya sedang duduk di atas jendela Bapak Ibu ya. Saya sedang duduk di atas jendela dan Tuhan berdiri di hadapan saya, mengulurkan tangannya kepada saya begini, dan dia menunjukkan bekas luka di telapak tangan sini yang berwarna coklat ya. Coklat. Dia berdiri di depan saya, dan sebelum dia pergi menunjukkan tangan yang bekas luka itu, saya melihatnya dan saya menatap kepada dia, dan saya tahu Tuhan tersenyum kepada saya. Dia tersenyum. Saya tidak lihat dengan mata telanjang, tetapi saya lihat dengan mata roh, dan saya tahu, pokoknya saya tahu aja gitu. Tuhan tersenyum dan dia melangkah selangkah, dan kemudian dia hilang, raib Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, saya turun dari jendela karena saya sedang duduk di atas jendela. Nah, waktu itu saya turun dari jendela, waktu itu di usia 21 tahun Bapak Ibu ya. Lompat turun dari jendela, dan saya merasa heran karena ketika turun dari jendela saya melihat, ini ada apa yang aneh di kaki saya, kok ada yang lain begitu. Jadi saya melihat kaki saya ini
menginjak lantai. Tetapi ada badan saya satu lagi itu melayang, Bapak Ibu. Melayang setengah meter. Jadi saya heran, saya lihat, saya sadar. Di situ saya tahu bahwa kita punya tubuh jasmani, kita juga punya tubuh rohani yang ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Jadi Anda semua Bapak Ibu yang sudah lahir baru, hidup untuk Tuhan, Bapak Ibu, kita semua punya tubuh rohani yang ada bersama-sama dengan kita kemanapun kita melangkah. Jadi apa yang saya lihat pada hari itu, saya berdiri ya, saya tinggi Bapak Ibu, tinggi itu mungkin ada sekitar 2,5 meter ya, dengan jubah putih yang panjang. Kemudian jubah putih itu dia seperti tembus pandang, Bapak Ibu ya, seperti tembus pandang, blur seperti air di kaca begitu ya, seperti es batu begitu, yang apa ya, mau diungkapkan dengan kata-kata itu susah ya, seperti berlian itu tembus pandang ya, dan sangat indah sekali Bapak Ibu, indah sekali, sangat indah. Dan kemudian saya itu melangkah ke arah tempat tidur, 1 langkah, 2 langkah begitu, lalu saya duduk di tempat tidur. Saya masih heran Bapak Ibu, saya duduk, badan saya yang rohani itu dia berdiri di sini, dia berdiri, jadi saya itu seperti di dalam tubuh rohani itu yang berpakaian putih bersih itu. Dan Bapak Ibu, saya kemudian berbaring tidur begini, tetapi tubuh rohani itu tetap dia berdiri di atas saya begini. Saya berbaring tidur, ketika saya bangun, saya masuk ke dalam tubuh rohani itu, fisik saya ini. Jadi saya berjalan kemana, dia ikut, dia sama-sama begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita punya tubuh jasmani dan rohani itu dia sama-sama begini. Kemana kita berjalan itu dia ada bersama dengan kita, Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya kita perlu menjaga jubah putih kita itu untuk selalu senantiasa tetap bersih, tetap kudus, tetap layak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya bangun lagi dari tempat tidur, saya berdiri, saya masuk lagi ke dalam tubuh rohani itu bersama-sama dengan saya begitu Bapak Ibu ya. Dan saya bisa melihat Bapak Ibu, itu ada sayap, 2 sayap yang besar sekali di belakang itu, 2 sayap yang besar sekali. Saya tutup mata pun saya bisa melihat ada 2 sayap yang besar di belakang saya. Dan saya itu luar biasa Bapak Ibu, penampakan tubuh rohani kita itu luar biasa indahnya Bapak Ibu. Indah, luar biasa, indah. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk kita melukiskan indahnya tubuh rohani kita dengan pakaian putih yang cemerlang, yang tembus pandang, yang seperti berlian Bapak Ibu ya. Indah sekali. Ya, jadi Ibu, kemudian saya pergi keluar dari kamar, saya berjalan keluar. Itu dia berjalan bersama-sama dengan saya. Dan saya yakin saat ini pun dia ada bersama dengan saya, tubuh rohani itu. Haleluya, puji Tuhan. Dan dia ada bersama dengan Bapak Ibu semua, Anda semua, dimanapun Anda berada yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Anda punya tubuh rohani yang bersama-sama dengan Anda, dimanapun Anda berada. Dan yakinlah Bapak Ibu, ketika kita rapture nanti, ketika Tuhan melayakkan kita untuk diangkat, tubuh rohani kita itulah yang akan pergi meninggalkan keadaan jasmani kita. Ya, kemudian Bapak Ibu, yang lucu ini ketika saya pergi ke kamar mandi Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya mau ke toilet. Nah, di zaman tahun 80-an itu toilet kita itu harus duduk ke bawah Bapak Ibu ya. Duduk. Jadi saya ke kamar mandi mau kamar kecil begitu, saya duduk di bawah, duduk turun begitu. Jadi saya turun dari saya punya tubuh rohani itu. Ketika berdiri, saya berdiri lagi dan sehingga saya heran, saya sangat terkagum-kagum Bapak Ibu, saya sangat terpesona dan terkagum-kagum, terheran-heran saya dengan hal-hal yang ajaib, yang alam supranatural yang Tuhan sediakan dan Tuhan ciptakan
bagi kita anak-anak Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, saya menjadi orang yang sejak saat itu berubah 180 derajat. Ya, memang saya sekolah minggu dari kecil. Kemudian di usia 16 tahun kita di gereja itu biasa ada ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi selama 10 hari itu ada ibadah pencurahan Roh Kudus setiap tahun. Seperti itu. Dan saya ketika di usia 16 tahun itu kelas menjelang kelas 2 SMP naik ke kelas 3 ya. Itu saya ikut dengan ibadah pencurahan Roh Kudus 10 malam itu. Ya, namanya masih anak-anak itu, hati kita masih begitu murni dan begitu haus akan firman Tuhan. Saya waktu kecil itu sangat suka ya dengan hal-hal rohani gitu ya. Jadi hati saya itu suka ke gereja dan suka dengar khotbah seperti itu. Jadi ketika saya ikut ibadah 10 malam itu, setiap hari kan dikhotbahkan tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, siapa yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, ada panggilan altar. Setelah khotbah ada panggilan altar. Jadi saya ikut lari ke depan dengan teman-teman saya. Kita lari ke depan itu dan saya sudah dengar khotbah jadi rindu sekali untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya lari ke depan, sampai ke depan, pendeta doakan, dibantu, dilayani begitu, disuruh memuji-muji Tuhan. Dan kemudian kita dengan sendirinya berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain gitu. 16 tahun. Nah, usia 16 tahun itu, dan itu berjalan terus sampai kejadian di mana saya mengalami lawatan Tuhan itu di usia saya yang ke-21 tahun. Nah, sepanjang waktu itu tuh berdoa dengan bahasa roh. Ya, itu menjadi satu karunia bagi saya, karunia berbahasa roh. Dan si Tuhan itu tetap sampai dengan hari ini dalam perjalanan saya dengan Tuhan, dengan kasih setia dan kemurahan Tuhan yang menjaga saya sepanjang hidup saya hingga hari ini. Nah, Bapak Ibu, jadi kehidupan saya itu berubah. Sudah dipenuhi Roh Kudus dan mengalami masalah-masalah yang berat, kemudian saya mencari Tuhan dan saya mengalami mujizat-mujizat. Lalu kehidupan saya berubah. Nah, mulai dari hari itu saya, Bapak Ibu, membaca Alkitab itu seperti orang kelaparan ya. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam pun saya baca Alkitab tidak henti-hentinya, baca terus. Jadi saya hafal betul dari Kejadian sampai Wahyu ini. Pada saat itu tuh hafal sekali ya. Ini memang sudah lama, cukup lama ya, perjalanan sampai hari ini sudah cukup lama. Jadi saya hafal betul, dibukanya dengan mudah. Dan pada saat-saat itu tuh karena baca terus-menerus akhirnya, dan Tuhan karuniakan seperti pencerahan gitu. Jadi kita bisa dengan mudah sekali memahami ayat-ayat yang kita baca itu artinya apa. Bahkan sampai di kitab Yehezkel yang sulit dimengerti itu, hari-hari itu tuh dibukakan kepada saya, bisa mengerti begitu apa yang dimaksud. Kadang-kadang memang sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata, tapi kita mengerti gitu. Nah, Bapak Ibu, lalu saya itu membaca Alkitab sampai tengah malam pun, sehingga papa saya itu akan datang ke kamar saya dan dia akan bilang, cukup. Saya bilang, iya Pak. Lalu saya stop baca, saya tidur. Nanti besok pagi bangun, baca lagi, baca terus. Kebetulan saya ini terlahir sebagai orang yang suka membaca. Jadi tadi pada saat saya duduk di jendela itu juga kan saya lagi baca buku kecil. Jadi di mana saya duduk itu selalu saya ambil buku untuk baca. Nah, itu pun pada saat itu pun juga akhirnya Alkitab ini menjadi novel bagi saya. Itu saya baca terus, menjadi kesenangan saya, yang mana di dalamnya ada firman Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan, dan luar biasa hal-hal yang Tuhan sediakan melalui firman-Nya bagi orang yang mau mencari, mau menggali firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya membaca Alkitab ini Bapak Ibu tanpa henti-hentinya. Dan bukan cuma baca Alkitab, ibadah pun demikian. Jadi ibadah itu saya akan ikut dari hari Minggu, ibadah
ibadah umum gereja pagi. Hari Senin itu ikut ibadah jalanan, street meeting. Kemudian hari Selasa ikut ibadah doa di gereja ya. Jadi pergi dari rumah ke gereja, jalan kaki Bapak Ibu. Kemudian hari Rabu ikut ibadah kaum ibu. Hari Kamis ikut ibadah ke rumah-rumah kunjungan. Hari Jumat itu ikut ibadah doa dan puasa. Kemudian hari Sabtu itu saya masih ingat ikut ibadah kaum muda. Nah, kembali lagi hari Minggu. Terus seperti itu. Sehingga pada satu hari begini, hari Minggu ya, setelah ibadah selesai, itu saya mendengar suara Roh Kudus itu dengan jelas sekali, jelas. Yang katakan begini, kamu mengajar sekolah minggu. Oh ya, saya mengajar sekolah minggu. Halo, saya pergi ke pastoria di belakang, menemui pimpinan departemen sekolah minggu. Dan saya katakan, saya mau mengajar sekolah minggu. Dan ibu katakan, oh ya kebetulan, kita butuh guru sekolah minggu di lokasi ini. Saya bilang, oke. Lalu saya diberikan buku petunjuk untuk dipelajari, lalu disuruh untuk datang mengajar sekolah minggu di satu tempat di kota kami. Nah, saya mulai mengajar sekolah minggu, dan setelah 6 bulan Bapak Ibu ya, itu saya dalam perjalanannya saya mencari kerja, kesana kesini, belum dapat kerja ya, dapat pekerjaan. Tapi saya kemudian melihat bahwa Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan itu punya cara yang ajaib untuk menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita, anak-anaknya, yang mengandalkan Dia, yang bergantung, yang berharap sepenuhnya kepada Dia. Jadi, saya melihat juga di situ bahwa sebelum Tuhan mau memberkati kita, Dia akan meminta kita untuk melayani. Bapak Ibunya, kita harus melayani Tuhan. Mungkin orang lain mengatakannya bayar harga seperti itu, tapi saya lebih suka mengatakan kita perlu menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, karena Dia sudah menunjukkan cintanya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib ya. Dia menunjukkan cintanya kepada kita melalui kuasa darah Yesus. Kuasa itulah yang mengubahkan kita menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Nah, apa cinta kita kepada Dia? Bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada Dia? Kita perlu melayani Tuhan. Tuhan minta kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Dia. Dan kita perlu melayani Tuhan. Apapun bentuknya, apapun caranya, Bapak Ibu bisa lakukan, baik itu melalui ibadah, melalui pelayanan di gereja, melalui kesaksian, melalui medsos ya. Bahkan saya percaya melalui video yang saya buat seperti ini, Bapak Ibu bisa mengambil bagian untuk sama-sama kita kerja untuk perluasan kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa membantu dengan like, dengan subscribe, dengan share kepada orang lain. Itu sudah merupakan satu pekerjaan. Jika dilakukan dengan niat hati, Tuhan menyediakan balasannya. Itu pasti ada upahnya di surga. Saya percaya seperti itu. Terserah kepada masing-masingnya. Oke. Nah, kemudian saya mengajar sekolah minggu Bapak Ibu ya. Saya mengajar sekolah minggu. Dan dalam 6 bulan, saya melihat Tuhan membuka jalan kepada saya sehingga saya bisa ikut seleksi di satu instansi 5 tahap, ya 5 tahap, dan semuanya lolos dengan cara yang ajaib, Bapak Ibu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi?
Nah, Bapak Ibu, saya akan menceritakannya nanti di dalam video yang akan datang. Dan juga saya akan ceritakan awal dari bagaimana sampai Tuhan datang melawat saya. Ya, awal bagaimana. Jadi firman Tuhan katakan bahwa minta, cari, ketuk. Apa yang saya lakukan sehingga Tuhan datang melawat saya dengan menunjukkan cara yang ajaib, mujizat-mujizat yang ajaib yang sudah saya ceritakan di dalam video yang pertama dan kedua. Seperti itu. Nah, minta, cari, ketuk. Ya, jadi kita perlu berupaya Bapak Ibu ya di dalam mencari Tuhan. Kita perlu berupaya, dan ketika kita bersungguh-sungguh, disitulah Tuhan pasti akan menjawab kita. Nah, khususnya saya akan sampaikan kepada orang-orang muda atau orang-orang yang sedang menantikan jawaban Tuhan. Jangan putus asa dulu ya. Jangan putus asa, jangan kecewa. Jadi sepanjang kita berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Dia akan menjawab kita. Pasti Dia akan menjawab kita, dan Dia akan melihat kesetiaan dan kesungguhan hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika Anda mempunyai masalah dan sedang menantikan jawaban Tuhan, tetap maju, tetap bersungguh-sungguh, tetap berharap. Ya. Ada satu firman Tuhan mengatakan, seperti para hamba laki-laki melihat kepada tangan tuannya, dan seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Dan itu butuh kesungguhan Bapak Ibu ya, butuh keuletan, butuh iman. Buktikan iman, dan Tuhan melihat iman kita. Nah, ketika Tuhan melihat iman kita, Dia akan menjawab Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu semua. Mungkin video kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas komennya, dan silakan Bapak Ibu di-share kepada orang lain. Kiranya video ini menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan orang lain, memberikan keyakinan kepada kebesaran Tuhan kita, bahwa Dia hadir dan Dia mendengarkan doa kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.